dulu kan waktu kita ke sana Bapak juga cerita nih, Bapak pamer ke saya foto Bapak bersama dengan Siwon. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa ngedatengin ke sana? Di kediaman Duta Besar di Seoul pada saat saya bertugas, banyak didatengin para artis-artis ya, baik artis dari Indonesia yang sedang berkunjung ke Korea dan artis Korea sendiri yang memang minta bertemu dengan saya atau saya undang untuk datang ke kediaman Duta Besar. Tujuannya apa? Semata-mata hanya ingin kami mendapatkan inspirasi. Iya, kembali lagi kita bertemu di Ruang Watim Press bersama dengan saya Prita Laura dan saat ini saya bersama juga dengan seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden di mana sesuai dengan judulnya ini ya, Wisdom for President. Kita akan menggali wisdom dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang satu ini karena anggota Dewan yang satu ini punya pengalaman yang luar biasa sekali begitu ya. Banyak sekali pengalamannya, pasti banyak juga yang bisa kita gali dan ini adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang paling baru. Siapakah dia? Inilah dia, Bapak Gandhi Sulistianto. Halo. Halo. Apa kabar Pak? Baik sekali Mbak Prita, senang ketemu kembali. Senang. Setelah beberapa waktu yang lalu kita ketemu di negeri orang. Kita ketemu terakhir kali di Korea ya. Betul. Di betul. tempatnya Bapak, di kantornya Bapak dan itu salah satu kantor KBRI yang paling bagus Pak yang pernah saya datengin. Well, memang betul sekali lokasinya sangat strategis. Kita harus berterima kasih kepada pendahulu saya dulu, Pak Jenderal Benny Murdani dan juga Jenderal Sarwo Edi Wibowo yang membeli tanah tersebut ya, lokasi itu, lokasi yang luar biasa yang sekarang nilainya sangat fantastik. Berapa nilainya itu lokasi kedutaan kita Pak? Kedutaan di sana sekitar 8.000 meter persegi itu sekitar 500 juta US dollar. Jadi per square meternya hampir 1 miliar ya, atau bahkan sekarang 1 miliar lah kira-kira. Wow, jadi ya kalau misalnya Bapak Ibu pendengar sekalian sudah pernah ke Korea, coba dilihat ya kedutaan besar kita ini lokasinya benar-benar di tengah kota, sangat besar, sangat asri dan yang paling penting lagi tempatnya bersebelahan dengan studio pembuatan film-film Korea ya. Oh, ya. Jadi persis di depan kantor KBRI itu ada studio KBS namanya. Iya. Ya, Korean Broadcasting. Itu dan sebelahnya lagi ada semacam studio alam. Jadi kalau ada drama-drama Korea yang sedang syuting itu sering berseliweran bintang-bintang Korea. Wah, kalau saya jadi pegawai Bapak di sana saya WFH, work from anywhere, tapi dari sebelah sana Pak, sambil nonton film Korea di sana yang lagi syuting. Tapi pernah dulu kan waktu kita ke sana Bapak juga cerita nih, Bapak pamer ke saya foto Bapak bersama dengan Siwon. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa ngedatengin ke sana? Di kediaman Duta Besar di Seoul pada saat saya bertugas, banyak didatengin para artis-artis ya, baik artis dari Indonesia yang sedang berkunjung ke Korea dan artis Korea sendiri yang memang minta bertemu dengan saya atau saya undang untuk datang ke kediaman Duta Besar. Tujuannya apa? Semata-mata hanya ingin kami mendapatkan inspirasi dari kesuksesan sebuah negara ginseng ya, negara Korea itu tentang apa yang disebut Hallyu. Apa itu Pak? Nah, Hallyu ini adalah istilah daripada Korea yang sebagai Korean Wave atau ombak Korea yang menerjang dunia. Itu sukses story-nya dari Korean Wave ini dimulai dari Korean dramanya yang melanda seluruh dunia, Korean popnya, K-pop ya, yang waktu itu dimulai dengan kalau kita ingat tahun sekitar awal-awal tahun 2000 ada Gangnam Style yang sampai hari ini ada grup band yang namanya BTS ataupun Blackpink dan ratusan lagi grup band yang lain, girl band maupun
boy band yang menjadi tren dunia. Ya. Nah, kemudian di situ muncul juga Korean food, ya, kemudian juga produk-produk Korean kreatif ekonomi yang lain dari Korea. Itulah yang disebut Korean Wave. Ya. Nah, Hallyu itu apa? Hallyu itu adalah istilah di dalam istilah yang mengistilahkan Korean Wave tadi dengan bahasanya itu Hallyu. Hallyu. Oke, ya. Apa pembelajarannya Pak dari situ Pak? Banyak sekali, Prita. Yang pasti memang sangat didukung, difasilitasi oleh pemerintah. Ya, untuk membawa image Korea sedemikian rupa. Jadi bukan semata industrinya saja di sana ya Pak, pemerintah perannya besar. Ya, jadi kalau kita bicara total ekonomi Eropa, itu yang pertama didukung dari elektronik, ya, ada semikonduktor, ada industri telepon dan telekomunikasi dan lain-lain. Tetapi juga ada yang namanya industri mobil, ya, electric vehicle dan mobil lain. Merek-merek Korea itu sudah mendunia, ya, Hyundai, Kia dan lain-lain. Tetapi nomor 3 daripada ekspor Korea adalah dari ekonomi kreatif. Ini yang menghidupkan banyak sekali UMKM dan lain-lain, dan sektor-sektor industri yang ada di dalam industri kreatif itu sangat pesat berkembangnya. Ya, inilah sebenarnya kemajuan ekonomi Korea yang saat ini kurang lebih GDP per kapitanya sekitar 35.000 US dollar. Wow. Ya. Iya, sangat tinggi Pak ya untuk ukuran kita Asia. Nah Pak, apakah pembelajaran di Korea itu nanti yang kemudian akan Bapak usung dalam periode ke depan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden? Ini kan tinggal sebentar lagi Pak, kurang dari setahun. Apakah itu nanti yang akan diusung, didorong Pak? Ya, tentu saja selama 22 bulan saya bertugas di Korea, tentu tidak terlepas pengalaman itu akan membawa ide-ide, ya, ataupun sebuah kreasi ataupun mindset saya tentang industri kreatif ini, bagaimana penerapannya di tanah air, ya. Follow up yang pernah saya lakukan di Korea juga akan saya coba sampaikan ide ini kepada kementerian-kementerian yang ada di Indonesia atau lembaga-lembaga terkait yang lainnya, agar kita bisa mencontoh keberhasilan tersebut. Kemudian juga saya akan selalu berkomunikasi dengan Korea untuk melakukan bisnis summit, ya, misalnya nanti akhir bulan November kita akan ada bisnis summit Korean Indonesia khusus mengenai Korean Wave tadi, dan juga kreatif ekonomi yang selama ini jarang dilakukan, ya. Termasuk di dalamnya ada estetika industri. Estetika industri itu pasti Prita suka karena itu kecantikan, ya. Begitu ya. Tentang industri obat-obatan yang terkaitan dengan kecantikan, operasi plastik, ganti hidung, ganti bibir, ganti mata, dan lain-lain. Itu akan kami bawa pengusaha-pengusahanya untuk bisa mencari partner di Indonesia, menyambut dengan undang-undang baru tentang kesehatan di Indonesia misalnya. Ini sebuah ide yang memang saya lemparkan dan disambut oleh sebuah media di Korea dan mengorganize bisnis forum itu di Indonesia akhir bulan November ini. Ini menarik sekali loh Pak, karena sebenarnya ya kita juga banyak tahu ya, banyak orang Indonesia yang pergi ke Korea untuk operasi. Nah sekarang dibawa saja begitu ke Indonesia, jadi kemudian di Indonesia perputaran uangnya tidak banyak lari ke luar negeri tapi di dalam negeri sendiri. Betul, itulah yang sebenarnya maksud tujuan saya, supaya tidak ada flight devisa ke luar negeri. Saya mengusulkan waktu itu bersama Menteri Kesehatan dan Menko Marinvest pada waktu itu, kami mengadakan bisnis forum di sana, mengadakan juga pertemuan dengan beberapa pejabat pemerintah di sana untuk membawa industri tersebut ke Indonesia. Kemudian
keluar ide waktu itu, kenapa tidak membuat kawasan ekonomi khusus kesehatan misalnya. Menarik ya. Nah, saya sedang merencanakan sebuah proyek besar, ada yang dinamakan Korean Beauty Hubs. Jadi ada satu kawasan, nanti semua dokter-dokter terkenal ataupun klinik atau rumah sakit khusus yang menyangkut kesehatan ataupun kecantikan itu ada di satu lokasi. Dokter Koreanya bisa praktek di sana ataupun mendidik dokter-dokter Indonesia untuk berpraktek di satu kawasan tersebut dan dapat izin khusus dari pemerintah Indonesia menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan. Menarik sekali Pak. Jadi ya nggak usah lagi ke luar negeri gitu ya untuk kemudian ganti-ganti gitu ya. Bisa di Indonesia aja dan uangnya berputar di dalam negeri, dan paling penting tadi kata Bapak adalah ada transfer knowledge dan transfer skill ya Pak ya. Itu yang dikejar kepada sumber daya manusia kita. Betul. Jadi ke depan, jadi Bapak ini nanti di Dewan Pertimbangan Presiden akan lebih fokus ke bisnis atau bagaimana Pak? Ya, Pak Presiden kebetulan juga menugaskan saya untuk memang sesuai dengan latar belakang saya di dunia bisnis, saya diminta untuk fokus ke bidang bisnis, ya, menarik para investor dari luar negeri, ya, mungkin secara khusus juga ke IKN misalnya, kalau memungkinkan bisa investasi sebanyak mungkin di IKN. Yeah. Juga industri-industri yang lain tentu saja di kawasan industri yang ada di tanah air kita. Ya, karena ini adalah satu kunci ya, di mana program kerja Bapak Presiden saat ini adalah hilirisasi, sehingga memerlukan banyak foreign direct investment agar ada transfer of technology di dalam negeri ini. Kemudian kesiapan tenaga kerja kita juga nanti terlatih dengan adanya tenaga-tenaga kerja ahli dari luar yang mendidik mereka untuk siap pakai. Ya. Akan timbulnya banyak sekolah-sekolah vokasi nanti di sini yang ekspertisnya itu dari pembawa teknologi dari luar negeri. Ya. Seperti tadi saya contohkan misalnya, nanti obat-obatan, kecantikan, ataupun bahan-bahan untuk kecantikan tidak perlu lagi diproduksi atau kita import dari Korea. Diminta produsen Korea membuka industrinya di Indonesia, ya, dan nanti dikembangkan di Indonesia. Nilai tambahnya akan diperoleh di Indonesia. Jadi hilirisasi itu tidak semata peluangnya ada di mineral, tapi juga di banyak sektor ya Pak, termasuk juga tadi kesehatan dan kecantikan. Menarik sekali Pak ya. Ya karena bahan baku di Indonesia banyak sebenarnya. Contoh ya, kalau saya bicara kembali ke soal industri kecantikan, jamu kita itu sebetulnya sangat diminati di luar negeri. Yang dinamakan herbal medicine from Indonesia. Diminati ya Pak? Diminati. Setiap saya mengadakan sebuah acara di sana, pameran misalnya, festival Indonesia, resepsi diplomatik Indonesia, saya selalu menyajikan jamu. Saya undang khusus mbok-mbok jamu, ya, membuat satu booth khusus, saya tulis Indonesian Herbal, ya kan, medicine, atau suplemen. Wah, itu nggak pernah sisa. Oh iya. Dan setelah itu saya juga bisa memberi kesempatan kerja banyak kepada para ibu-ibu yang bermukim di sana, entah itu istri dari pekerja migran atau dia ada mixed married dari orang Korea, membuka usaha jamu misalnya. Ini menarik sekali. Luar biasa. Dan mereka bisa menerima rasanya ya Pak ya. Karena kan seringkali rasa itu yang kemudian dikhawatirkan tidak bisa diterima oleh lidah internasional. Ternyata bisa ya Pak ya? Bisa. Ya, kunyit asem itu ternyata disukain ya, itu yang paling cepat habis ya. Dan banyak yang lain lagi ya, Pak ya, kalau ginseng aja kita bisa menerima rasanya ya, kunyit asem itu kan ya bahkan jauh lebih mild dibanding ginseng rasanya. Dan dari hasil tersebut saya banyak dikontak oleh kawan-kawan saya dari orang Korea yang punya industri herbal itu tadi, yang punya industri misalnya ginseng atau tanduk rusa. Tanduk rusa itu ternyata juga sebuah industri dikembangkan di Korea sebagai obat-obatan.
Nah, itu datang ke Indonesia dan dia datang ke kak saya, dia menyatakan saya dengar Indonesia juga banyak deer, misalnya kan, ya. Kemudian saya promosikan, oh di sana tidak hanya deer, kalau dari sisi ini banyak mengenai binatang-binatang lain yang bisa dijadikan obat-obatan, dan itulah dikelola oleh industri jamu, saya bilang. Jadi saya ingin mereka datang dan saya perkenalkan dengan industri-industri jamu di Indonesia supaya jamu bisa go global. Gitu. Wah, itu andai kata jamu bisa go global, kan saat ini juga jamu sudah bisa kemudian diproduksi lebih banyak lagi, masuk ke kemudian dalam obat-obatan yang kemudian nanti akan didorong di cover oleh BPJS begitu ya Pak. Jadi semakin besarlah peluang untuk jamu Indonesia untuk naik kelas begitu ya. Nah Pak, kalau melihat gebrakan Bapak nggak heran sih Pak, Bapak ini baru 22 bulan, saya bisa katakan baru 22 bulan menjadi duta besar, sudah dapat warga kehormatan Korea. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Warga kehormatan Korea kok bisa sudah langsung dapat warga kehormatan Korea? Ya, memang biasanya syarat utama untuk menjadi warga Korea ada salah satunya itu harus minimal 2 tahun. Saya pertanyakan juga kepada wali kotanya ya, Mayor Seoul itu namanya Mr. Oh Se-hun. Saya belum 2 tahun loh. Saya bilang di Korea di Seoul ini sebagai warga Seoul, karena di sana saya mendapatkan kan KTP. Kalau saya sebagai duta besar saya mendapatkan semacam KTP gitu. Saya bilang nih saya baru mulai Januari saya ada di sini. Tapi dia bilang oke, tidak menjadi masalah. Syarat itu menjadi gugur karena keaktifan Anda katanya. Karena keaktifan Pak Dubes sebagai salah satu diplomat yang memang memiliki extraordinary achievement menurut dia ya. Menurut saya sih biasa saja. Menurut saya sih biasa. Tapi Pak Wali ini saya kenal karena salah satu teman saya dari pengusaha memperkenalkan saya kepada beliau. Beliau salah satu politisi yang sangat mempunyai bright future lah ke depan, Mr. Oh ini. Dan di sana saya dapat bukan hanya warga kehormatan, tetapi yang membanggakan saya pada saat 17 Agustus, saya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang lalu, saya diberikan fasilitas di mana kantor wali kota, City Hall-nya, itu dinyalakan LED dengan warna bendera kita merah putih. Wow, luar biasa. Kemudian saya undang warga-warga warga Indonesia yang ada di sana untuk datang menyaksikan itu. Di tempat di selang sejam kemudian saya diberi fasilitas juga oleh wali kota itu di satu tempat yang paling tinggi di kota Seoul. Itu ada satu tower namanya Namsan Tower. Semua wisatawan pasti tahu lah, kalau pernah ke Korea pasti dibawa ke tower yang tertinggi ya, sebuah antena tertinggi, antena televisi tertinggi. Namsan Tower itu dikasih LED juga warna merah putih. Wow, dan tulisan di sana memperingati 78 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Bisa begitu ya Pak ya, itu semata-mata karena hubungan baik. Ya, itu karena ada komunikasi yang cukup intens dengan wali kota dan pemerintah setempat dan maupun pemerintah pusat lah. Wah, luar biasa. Senang ya dengan seperti itu ya, ada hubungan yang baik dengan negara, bukan hanya sekedar formalitas, tapi ya seperti itu tadi ya, hal-hal yang supportnya lebih ke bahkan di luar hitung-hitungan. Kita nggak pernah nyangka kan ada bendera merah putih begitu, ucapan dirgahayu dari negara lain di tempat yang sangat strategis. Nah, kalau melihat background Bapak ini kan Bapak lama menjadi pengusaha begitu ya, diawali tahun 92 sebagai CEO PT sebuah asuransi jiwa, kemudian managing director dari Sinarmas selama 20 tahun, terus kemudian bekerja di pemerintah. Gimana Pak? Jet lag nggak Pak? Antara jadi pengusaha masuk kerja buat pemerintah begitu loh Pak. Iya.
Ya memang saya background saya 39 tahun ya, hampir 40 tahun ya, tepatnya itu 39 tahun. Saya itu berkiprah di dunia usaha ya. Saya memulai karir dari benar-benar dari bawah. Saya pernah bekerja di perusahaan distribusi otomotif ya. Katanya Bapak pernah jadi supir. Ya Supir angkut. awal pertama. Betul Pak. Ini pengalaman jauh sekali 39 atau 40 tahun yang Cerita lalu. dong Pak, waktu itu siapa yang menyangka begitu ya Pak Sulis, warga kehormatan duta besar, kemudian pertimbangan presiden, CEO puluhan tahun, pernah loh jadi supir angkut spare part. Nah gimana Pak Iya, ceritanya benar. Pak? Jadi karir saya dimulai tahun 1982. Saya waktu itu belum lulus sebagai sarjana ya. Saya baru lulus dari sebuah sekolah vokasi dari kota kecil ya, dari kota Semarang. Kemudian mencari kerja. Ya dengan berbekal ijazah yang belum sarjana, saya apa saja saya terimalah. Kalau bisa bekerja apa saja, yang penting saya bisa merubah nasib saya di ibu kota. Ceritanya kan gitu. Ini cerita klasik, tapi itu terjadi di dalam diri saya. Waktu itu sekolah dari Di Semarang saya. Semarang. Dari Oh, iya, Universitas Semarang. Diponegoro waktu itu. Nah, waktu saya datang ke ibu kota, yang ada ataupun perusahaan yang menawari kerja saya, tentu karena ijazah saya belum sarjana, yang lain rata-rata teman-teman ya di atas saya sudah sarjana. Saya belum selesai sekolah karena orang tua saya waktu itu sedang sakit keras. Saya harus menghentikan sekolah saya untuk mencari uang, kan gitu ceritanya. Nah di situ ditawarin bekerja sebuah perusahaan, saya terima dengan gaji seadanya, dan pekerjaan pertama saya adalah ngangkut spare part. Bener-bener ngangkut spare part. Itu nyetirnya mobil box atau apa Pak? Nah itu ceritanya. Waktu saya di interview, saya bangga sekali karena saya ditanya apakah punya SIM. Iya. Saya waktu itu bilang memang belum punya. Jadi saya bilang saya janji akan urus. Saya sudah bangga. Wah, saya pertama masuk sudah akan diberi mobil ini ceritanya. Iya. Oh pertama mikirnya akan diberi mobil. Dikasih mobil. Wah. Dengan bangga dan senang hati saya kembali ke kampung saya urus KTP, maksud saya SIM, surat izin mengemudi. Dapatlah saya surat izin mengemudi itu kan. Lalu mulai bekerja pertama kali, ternyata kenapa saya ditanya punya SIM atau tidak, rupanya pekerjaan pertama ngangkut spare part. Jadi drop langsung ya Pak ya. Langsung saya waktu itu membayangkan sudah menyetir mobil yang keren ya, pengen ngelamar pacar untuk bisa jadi istri. Aduh, ternyata ngangkut spare part. Tapi itu justru sebuah sebuah motivasi buat saya. Ya. Karena dengan pekerjaan pertama itu saya mengalami benar sebagai pekerja kasar. Kemudian saya kejar terus karir tersebut ya. Sampai saya dipercaya di perusahaan tersebut menjadi seorang manajer yang cukup prestis. Karena produk yang saya pegang pada saat saya di perusahaan tersebut adalah mobil mewah. Ya. BMW. Ya, sebagai sales manager, dan di sana saya berprestasi cukup baik sebagai seorang sales manager yang dapat menjual produknya sebuah mobil mewah. Iya. Ya. Nah, itu kebanggaan buat saya karena dengan saya menjadi manajer saya bisa ikut bermain olahraga yang elit waktu itu tahun 90-an. Yaitu golf, dan saya berkenalan dengan network saya di lapangan golf itu sampai suatu saat menghantarkan saya ke perusahaan yang sampai akhir jabatannya saya sebagai senior managing director di perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki
karyawan 380.000 orang. Wow. Cukup membanggakan. Iya. Saya sangat membanggakan itu Pak, luar biasa kok dimulainya dari itu tadi. Ditanya SIM itu loh, dimulainya dari situ luar biasa Pak. Jadi ini memang apa ya, kalau kita bicara memang kesempatan itu datang ketika kita siap untuk kerja keras menangkapnya ya Pak ya. Ya, kerja keras, jujur, dedikasi, ya, kemudian fokus, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan yang kita kerjakan beyond dari ekspektasi orang. Nah itu dia, excellent. Itu kunci saya. Jadi apa Pak kuncinya tadi, bekerja beyond, excellent, fokus, kemudian jujur, integritas. Integritas. Itu secara totalitas kita sebut integritas. Jadi itu dia wisdomnya yang pertama yang kita dapatkan hari ini. Nanti masih ada lagi pastinya ya. Begitu untuk kita dengarkan lagi dari Pak Sulis ini, karena Pak Sulis ini punya beberapa kebiasaan juga yang menarik ini pemirsa. Termasuk juga Pak Sulis katanya intermittent fasting ya. Nah, pengen denger juga ini kan, maksudnya Pak Sulis ini kan gampang mau makan enak tuh di mana-mana gampang begitu ya. Pasti banyak yang mau traktir Pak atau menyajikan makanan, tapi kok memilih intermittent fasting. Kenapa begitu ya? Nanti kita akan gali lebih lanjut, termasuk juga bagaimana kedekatan Pak Sulis dengan presiden nih. Karena katanya kami sering dengar katanya Bapak ini sering dipanggil nih ke Jakarta. Saya dapat bocoran dari stafnya Bapak di sana, Bapak sering ke Jakarta dipanggil. Nah, kita pengen dengar lebih lanjut di episode berikutnya.